Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pak Ade, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan sejumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Pak Made ingin melanjutkan tentang teori kinetik gas. Teman yang kedua ini meliputi tekanan partikel gas terhadap dinding wadahnya, kecepatan efektif, energi kinetik, dan energi dalam gas. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai tekanan partikel gas terhadap dinding wadahnya. Nanti pembicaraan saya mulai dari kanan atas mengikuti arah jarum jam. Mari kita lihat dulu, ini ada partikel gas di dalam kotak sebelah kiri. Itu partikel gas ideal, ingat sifat-sifat gas ideal, nanti tumbukannya berlaku secara sempurna, nanti di situ berlaku hukum Newton tentang gerak. Mari kita lihat dari pembicaraan dari sebelah kanan, yaitu ada partikel bergerak ke arah sumbu X, nanti menumbuk dindingnya secara sempurna, maka akan terpantul secara sempurna dengan kecepatan X karena yang berlawanan, jadi nanti dia bertanda minus, sehingga perubahan momentum molekul menjadi delta Px sama dengan min mpx min mpx menjadi min 2px. Ingat, berlaku hukum Newton tentang gerak, berarti di sini kita lihat impuls juga sama dengan hasil kali gaya dengan lamanya bekerja, sehingga ketemu persamaan 2, yaitu F kali delta T sama dengan min 2 mpx. Nah, lanjut kita lihat gambar. Itu setiap satu kali tumbukan, partikel menempuh jarak 2L, sehingga waktu yang dibutuhkan kembali ke persamaan 3, yaitu delta T sama dengan 2L per Px. Substitusi 2 dan 3, didapatlah bahwa besar gaya yang bekerja itu M Px kuadrat per L. Nah, ini ingat dari konsep tekanan bahwa tekanan gaya persatuan luas, lihat ke arah kiri, jadi gayanya nanti adalah digantikan oleh tekanan kali luas. Nah, di situ ada sepertiga. Nah, tumbukan tadi dibilang bahwa berlangsung secara sempurna dalam 3 dimensi, berarti nanti adalah karena semua dalam satu arah, jadi dia sepertiga pi kuadrat rata-rata, sehingga tekanan pada dinding wadahnya menjadi sepertiga N per pi kali M pi kuadrat rata-rata. Nah, supaya berhubungan dengan energi kinetik, maka karena energi kinetik WK sama dengan setengah M pi kuadrat, kita kalikan 2 bagi 2, jadilah dia tekanan partikel gas terhadap wadahnya sebelah kiri bawah, P sama dengan 2 N per 3 pi kali EK. Jadi sini tekanan partikel gas berbanding lurus dengan banyaknya partikel, berbanding lurus dengan energi kinetik partikel, berbanding terbalik dengan dinding wadahnya. Jadi nanti semakin banyak partikel, berarti tekanan semakin besar energi kinetiknya, kecepatannya, maka tekanan semakin besar. Semakin besar wadahnya, berarti tekanannya semakin kecil. Demikian sebaliknya. Mari kita lanjutkan pembicaraannya, masih berhubungan dengan teori kinetik gas. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan dengan apa yang disebut dengan kecepatan efektif partikel. Itu notasinya P RMS atau P root mean square, satuannya meter per sekon. Jadi kecepatan efektif didefinisikan sebagai akar kuadrat dari rata kuadrat kecepatan. Lihat kotak sebelah kiri yang putih, P RMS sama dengan akar kecepatan kuadrat rata. Jadi di sini nanti kecepatan rata-rata itu adalah N1 kali P1 kuadrat tambah N2 P2 kuadrat dan seterusnya per N1 tambah N2 dan seterusnya. Nah, kita ingat bahwa energi kinetik itu lihat ke kiri bawah, EK sama dengan 3 per 2 KT, yang juga sama dengan setengah MP kuadrat. Sehingga kecepatan efektif partikel PRMS, lihat kanan, kotak kanan, sehingga PRMS menjadi akar 3 KT per M. Nah, dengan penyederhanaan lagi, hubungannya dengan persamaan gas ideal, lihat pojok bawah yang putih,
dapat disederhanakan bahwa kecepatan efektif PRMS sama dengan akar 3 RT per M. Nah, dari konsep massa per volume, ini tadi main lagi ke persamaan gas ideal, P kali P nRT, maka bisa disederhanakan menjadi kecepatan efektif PRMS sama dengan 3P per rho. Jadi di sini ada lihat bahwa K itu tetapan Boltzmann, T suhu gas dalam Kelvin, R teman gas universal, M besar itu massa molekul relatif, Rho itu massa jenis gas, P itu tekanan gas. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Tinggal nanti memilih mana yang sesuai dengan data yang ada untuk mencari kecepatan data. Mari kita lihat contoh berikutnya berhubungan dengan kecepatan efektif. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pemahaman tentang kecepatan efektif. Ini ada 4 buah molekul gas dalam suatu wadah memiliki kecepatan 200, 300, 400, 500 meter per sekon. Tentukanlah besar kecepatan rata-ratanya, kemudian kecepatan efektif molekul gas. Dari data yang ada, P1 200, P2 300, P3 itu 400, P4 itu 500 meter per sekon. Nah, semua banyaknya partikel itu masing-masing 1. Ditanyakan Pi rata-rata kecepatan PRMS. Mari kita lanjutkan. Nomor A, paling rata-rata berarti 200 tambah 300 tambah 400 tambah 500 per jumlah partikel yang ada. Jadi 1400 per 4, jadi hasilnya 350 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya 350 meter per sekon. Kita cari kecepatan PRMS-nya, yaitu kita cari dulu kecepatan kuadrat rata-rata. Jadi 1 kali 200 kuadrat tambah 1 kali 300 kuadrat tambah 1 kali 400 kuadrat kali 1 kali 500 kuadrat per 4. Jadi hasilnya 13,5 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, PRF-nya tinggal mengakar saja, yaitu dari akar 13,5 4 hasilnya 3,67 kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Jadi begitu adik-adik. Jadi nanti kejelian melihat data yang ada sehingga kecepatan untuk memilih rumus yang digunakan. Mari kita lanjutkan. Berikutnya mengenai energi kinetik partikel gas ideal. Selamat menyimak. Oke, kita lanjutkan dengan energi kinetik partikel gas. Notasinya EK, satuannya Joule. Jadi dalam materi ini akan dikenalkan apa disebut dengan prinsip ekuipartisi. Di sini ada istilah derajat kebebasan. Jadi notasinya F, derajat kebebasan ini adalah jenis gerakan yang dibuat oleh partikel gas ketika suhunya naik. Jadi setiap 1 derajat kebebasan itu setiap molekul gas memberikan kontribusi energi kinetik sebesar setengah kT. Jadi secara umum lihat kotak yang putih sebelah kanan, sehingga energi kinetik partikel gas itu tuliskan bahwa EK sama dengan F kali setengah kT, di mana F itu derajat kebebasan, kT sama Boltzmann, T itu suhu. Tinggal sekarang melihat jenis gasnya apa. Kalau dia misalnya gas monoatomik, maka dia memiliki derajat kebebasan 3, karena memiliki 3 gerakan transaksi saja, sehingga EK menjadi 3/2 kT. Sedangkan untuk molekul gas diatomik, ini bervariasi tergantung dari suhunya. Untuk suhu yang rendah, sekitar 250 derajat, derajat kebebasan 3, sehingga energi kinetiknya 3/2 kT. Sedangkan untuk suhu sedang sekitar 500, itu derajat kebebasannya ada 5, sehingga EK-nya 5/2 kT. Sedangkan untuk suhu tinggi itu memiliki derajat kebebasan 7, sehingga energi kinetik untuk gas diatomik suhu tinggi EK-nya 7/2 kT. Jadi biasanya untuk soal-soal yang biasa itu diambil untuk suhu yang sedang. Nah, secara umum untuk gas poliatomik ditulis bahwa energi kinetiknya EK sama dengan F/2 kali kT. Di mana F ini adalah derajat kebebasan, yaitu jenis gerakan yang dibuat oleh partikel gas ketika suhunya naik. Mari kita lihat contoh berikutnya meningkatkan tentang pemahaman energi kinetik partikel gas. Selamat. Kita simak soal berikutnya tentang energi kinetik dari data yang ada. Bisa dilihat di soal. Diketahui temperaturnya 97 derajat Celcius, berarti dalam Kelvin ditambah 273 menjadi 1200 Kelvin. Kemudian derajat kebebasannya
yaitu ada 10. Kemudian K-nya 1,38 10 pangkat min 23 Joule per sekon. Ditanyakan energi kinetiknya berapa. Kita ingat tadi untuk polyanapik K sama dengan setengah KT kali F. F-nya dari kebebasan. Sehingga EK sama dengan 10 kali setengah kali 1,38 kali 10,23 kali 1200 Kelvin. Hasilnya 8,28 kali 10 pangkat min 20 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai energi dalam yang masih berkaitan dengan energi kinetik partikel gas. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan tentang pemahaman tentang energi dalam gas, notasinya U, satuannya Joule. Energi dalam gas didemikian sebagai jumlah energi kinetik, translasi, rotasi, dan vibrasi molekul gas yang terdapat di dalam suatu wadah tertentu. Jadi secara umum energi dalam U sama dengan N kali EK. Di mana tadi pula bahwa EK itu yaitu F kali setengah KT. Sehingga bisa tulis sebelah kanan, kiri U-nya menjadi N kali F kali setengah KT. Nah, tadi sebelumnya telah diperoleh bahwa masing-masing gas memiliki energi kinetik yang berbeda-beda. Sehingga sekarang tinggal mengalihkan N saja. Kita lihat yang sebelah kanan, gas monoklorofil jadi energi dalamnya 3/2 NKT. Sedangkan untuk gas diatomik, suhu rendah U-nya 3/2 NKT. Untuk suhu sedang, U-nya 5/2 NKT. Untuk suhu tinggi, energi dalamnya 7/2 NKT. Sedangkan untuk gas poliatomik, energi dalamnya U sama dengan N kali F kali setengah KT. Di mana N ini adalah banyaknya molekul atau partikel gas, F itu derajat kebebasan, jenis gerakan yang dibuat ketika suhunya naik, K itu tetapan Boltzmann, T-nya suhu gas dalam Kelvin. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik dilanjutkan soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang energi dalam gas. Dari data yang ada, diketahui banyak mol, yaitu 5 mol, suhunya 400 Kelvin, K-nya 1,38, 10 watt min 23 Joule per Kelvin. Ditanyakan energi kinetik dan energi dalam untuk gas jika dia monoatomik dan B gas diatomik. Dan jawab, dimana tadi EK itu adalah untuk yang monoatomik 3/2 kali KT. Masukkan sebelah kanan, 3 kali setengah 1,38 kali 10⁻⁻23 kali 400. Ketemunya 828 10⁻⁻23 Joule. Nah, di mana tadi energi dalam U sama dengan N kali EK. Nah, karena di sini diketahui adalah banyaknya mol, sehingga N-nya itu adalah banyaknya mol kali bilangan Avogadro. Sehingga U menjadi 5 kali 6,02 10⁻23 kali 828 kali 10⁻⁻23. Ketemunya 249 228 Joule. Itu dia kalau dia monoatomik. Kita lihat sebelah kiri bahwa untuk gas yang diatomik EK-nya di 5 kali setengah KT. Masukkan angkanya, ketemulah dia 1,38 10⁻⁻20 Joule. Dengan cara yang sama dengan yang tadi, tinggal mengalihkan untuk energi dalam diatomik N kali EK. Di mana N-nya tadi adalah 5 kali 6,02 10⁻23 kali 1,38 10⁻⁻20. Ketemunya 41538 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Nanti kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai termodinamika. Saya akhiri materi tentang teori kinetik gas. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada materi termodinamika. Sampai jumpa.